Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rani Hoirunisa, Ananda Anggun Safara, Rahel Luturmas, Fadila Dian Kusumawati, dan Agustina Ocirdang. Kami akan mempresentasikan materi tentang pengendalian manajemen sektor publik. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Pengendalian manajemen memiliki beberapa aktivitas, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua koordinasi antara berbagai bagian dalam organisasi, yang ketiga komunikasi informasi, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, yang keenam pengendalian, yang terakhir yaitu penilaian kinerja. Selanjutnya, tipe-tipe pengendalian manajemen. Tipe-tipe pengendalian manajemen ini dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama pengendalian preventif. Pengendalian preventif ini merupakan tahap pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik. Yang kedua itu pengendalian operasional. Pengendalian operasional ini merupakan tahap pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Yang ketiga itu pengendalian kinerja. Pengendalian kinerja ini merupakan tahap pengendalian manajemen berupa analisis, evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang ditetapkan. Selanjutnya adalah struktur pengendalian manajemen. Tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut adalah yang pertama, sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk mudah mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal kongres. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, sebagai alat pengendalian anggaran. Berikutnya, ada pusat-pusat pertanggungjawaban. Pada dasarnya, terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu yang pertama, ada pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Contohnya itu Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerja Umum. Selanjutnya ada pusat pendapatan. Adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contohnya itu Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. Selanjutnya ada pusat laba. Adalah pusat pertanggungjawaban yang membandingkan input dan output dalam satu monitor. Kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Contohnya BUMN, BUMD, objek pariwisata milik Pemda, bandara, dan pelabuhan. Selanjutnya ada pusat investasi. Adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpin. Contohnya itu Departemen Riset dan Pengembangan Balitbank atau Badan Penelitian dan Pengembangan. Proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen sektor publik dilakukan dengan menggunakan 2 saluran, yaitu saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi informal.
Saluran komunikasi formal meliputi perumusan strategi, perencanaan strategik, penganggaran, operasional, dan evaluasi kinerja. Sedangkan saluran komunikasi informal yaitu meliputi komunikasi langsung, pertemuan informal, dan diskusi. Tujuan sistem pengendalian manajemen dirancang yaitu untuk mempengaruhi orang-orang dalam organisasi tersebut agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan agar tujuan dalam organisasi tersebut dapat dicapai sesuai dengan harapan organisasi. Untuk mewujudkan organisasi mencapai tujuan, maka sistem pengendalian manajemen hendaknya dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan goal convergence, yaitu keselarasan antara tujuan organisasi dengan tujuan personal. Dan congruence dapat dipengaruhi oleh pengendalian formal dan informal. Yang selanjutnya adalah perumusan strategi. Perumusan strategi adalah proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, arah, dan kebijakan, serta strategi organisasi. Perumusan strategi sendiri adalah tugas dari manajemen puncak. Hasil dari proses perumusan strategi merupakan strategi global yang kemudian dijabarkan menjadi strategi yang lebih mikro dalam bentuk program-program, kegiatan, dan proyek. Metode untuk menentukan strategi yaitu menggunakan analisis SWOT, dan analisis SWOT tersebut dikembangkan dengan menganalisis faktor internal organisasi yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam organisasi dan mempengaruhi faktor eksternal yang berupa ancaman dan peluang. Oleh karena itu, analisis SWOT tersebut menjadi penentu strategi yang terbaik dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Perencanaan strategik, strategic planning. Perencanaan strategik adalah proses penentuan program-program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Manfaat perencanaan strategik bagi organisasi. Perencanaan strategik sangat penting bagi organisasi. Manfaat perencanaan strategik bagi organisasi antara lain: 1. Sebagai sarana untuk memfasilitasi tercapainya anggaran yang efektif. 2. Sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. 3. Sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal. 4. Sebagai rangka pelaksanaan tindakan jangka pendek. 5. Sebagai sarana bagi manajer untuk dapat memahami strategi organisasi secara lebih jelas. 6. Sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi. Baik, yang berikut mengubah perencanaan strategik menjadi tindakan nyata. Tujuan utama perencanaan strategik adalah untuk meningkatkan komunikasi antar manajer puncak dengan manajer level bawahnya. Mengubah perencanaan strategik menjadi tindakan nyata, perencanaan strategik harus didukung oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, struktur pendukung, baik secara manajerial maupun political will. Yang kedua, proses dan praktik implementasi di lapangan. Yang ketiga, kultur organisasi. Yang berikut, penganggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen merupakan tahap dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama adalah adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Yang berikut, penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward dan punishment
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.